seperti mahasiswi kesehatan yang sedang memakai pakaian terusan khas seragam perawat. Dia berdiri di situ melayang tanpa kaki. Cita-citaku juga sama sepertimu. Aku juga hanya ingin belajar. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, karena malam ini sudah sampai di malam Senin, itu berarti saatnya aku menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa spesial Nusantara part 163. Pulau Kalimantan sudah selesai. Itu berarti sekarang kita nyebrang ke pulau mana? Sulawesi. Dan di malam ini kita mulai dari Provinsi Sulawesi Utara, Wak, ya. Nah, di kisah malam ini, Wak, aku akan menceritakan pengalaman Wawa kita yang mengalami serangkaian teror horor ketika dia berkuliah di salah satu kampus kesehatan yang ada di sana. Awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak. Terus tidak berselang lama kemudian, Wawa kita ini mulai melihat penampakan-penampakan menyeramkan yang ada di kampus itu. Dan hal itu terus terjadi hingga berujung kepada kesurupan massal. Dan tepat disitulah akhirnya terbuka sebuah cerita mengenaskan tentang sosok yang konon sudah ada dan sejak lama menghuni di kampus tersebut. Kisah yang ternyata ada kaitannya dengan sebuah ruangan khusus yang ada di sana nih. Nah, penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku kirimkan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Risa dari Manado, Sulawesi Utara. Halo Risa. Halo Wak Manado, apa kabar dengan? Nah, pengalaman horor yang dialami sama Risa ini, Wak, terjadi pada tahun 2011 lalu ketika dia baru saja masuk kuliah di salah satu kampus kesehatan yang ada di sana. Nah, pada saat itu, Wak, peraturan di kampusnya mewajibkan seluruh mahasiswa baru untuk tinggal di asrama selama 1 semester. Semuanya wajib tinggal nginap di asrama itu. Jadi nanti setelah ospek, semua mahasiswa ini akan langsung diarahkan untuk masuk ke asrama, Wak. Saat itu ospek ini pun dimulai pada bulan Agustus tahun 2011. Di masa awal ospek, Risa dan teman-temannya diajak berkeliling nih sama seorang kakak senior untuk melihat gedung-gedung kampus mereka. Ditunjukin tuh, gudang ini ada di sebelah sini, gudang itu ada di sebelah situ, di sini tempat ini, tempat itu, semua lah pokoknya dijelasin kan. Dan selain itu, kakak senior ini juga menunjukkan letak asrama yang akan mereka tempati nantinya. Untuk asrama junior, Wak, terbagi jadi 2 tempat terpisah. Ada asrama A dan ada juga asrama B. Pada saat itu Risa dapat kamar yang ada di asrama A, ya. Nah, pada saat para mahasiswa baru ini sedang melihat-lihat kondisi asrama mereka, tepat pada saat itulah Risa sudah merasakan sesuatu atau hawa yang tidak enak. Dan kebetulan Risa ini juga bisa nengok, Wak, orangnya. Dan kalian tahu, pada saat kakak senior ini sedang menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di asrama kan, Wak, tepat di samping kakak senior tersebut dengan sangat jelas Nadia, Risa ini melihat ada sosok penampakan. Dia adalah sesosok perempuan dengan pakaian terusan berwarna putih seperti perawat. Tapi wajahnya hitam lebam, matanya melotot, dan dia tidak punya kaki. Jadi macam setengah badan gitu, Wak. Melayang deh di sebelah si kakak senior yang lagi jelasin apa ini kan. Apa tuh, kata si Risa. Melihat penampakan itu, Risa pun buru-buru langsung mengalihkan perhatiannya dan juga pandangannya. Dia memilih untuk fokus pada penjelasan si kakak senior, Wak. Tapi sayangnya apa yang disampaikan oleh kakak senior itu justru malah membuat perasaan Risa makin gak enak. Dimana pada saat itu si kakak senior ini tiba-tiba saja menunjuk sebuah kamar terkunci yang di bagian pintunya ya, terdapat tanda silang berwarna putih. Ya, ditunjuk sama kakak nih. Perhatikan ya ruangan ini, katanya. Terus dengan wajah serius kakak senior itu bilang, ini kamar X. Kalian semua jangan pernah ada yang membukanya karena ini adalah kamar khusus. Mengerti? Meski kebingungan, Risa dan teman-teman barunya ya serempak cuma jawab, mengerti kak, kata mereka kan. Jadi ada satu ruangan X nggak boleh dibuka nih. Nah, singkat cerita, Wak, rangkaian acara ospek akhirnya selesai. Dan seperti yang aku bilang tadi, semua mahasiswa baru ini pun langsung diarahkan untuk tinggal di asrama, nggak balik ke rumah. Risa ada di asrama A beserta teman-teman barunya. Nah, di awal kehidupan Risa dan teman-temannya di asrama ini, Wak, berjalan baik-baik aja. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian mereka semua mulai mengalami teror-teror menyeramkan. Gak si Risa aja, kawan-kawannya juga.
Nah, teror tersebut bermula Wak pada suatu malam ketika seluruh mahasiswa sedang berkumpul di kantin untuk makan. Pada saat itu memang udah jadwalnya makan malam nih Wak. Nah, pas Risa sama teman-temannya lagi antri makan Wak, mereka dikejutkan dengan keberadaan seorang perempuan dengan pakaian putih yang tampak sedang duduk sendirian di salah satu meja. Malam-malamnya perempuan itu nggak makan Wak, cuman dia nunduk aja kayak ini di mejanya tuh. Nengok itu ya agak takut lah mereka semua kan. Tapi waktu itu mereka mikir, kalau misalnya kita sama-sama bisa nengok si perempuan ini berarti bukan hantu nih, memang cuman aneh aja mungkin dia kayak gitu, entah mungkin lagi sakit pula dia. Soalnya memang betul gak Risa aja nengok, kawan yang lainnya juga nengok. Dan pada saat itu mereka memutuskan untuk duduk di meja makan yang sama perempuan itu. Niatnya kayak pengen nemenin aja, takut dia kayak entah kenapa lagi sendirian, lagi sepi, lagi kesedihan, mungkin nanti kita duduk aja lah di sana dulu biar dia tidak merasa kesepian gitu. Dan mereka duduk, ditengoknya kan, kenapa sih kakaknya? Dahlah makanlah dulu gitu kan. Tanpa banyak bicara mereka mulai fokus memakan hidangan masing-masing. Dan pada saat lagi asik-asiknya makan Wak, mereka tiba-tiba dikejutkan lagi dengan suara seorang mahasiswa yang tiba-tiba terperanjat. Dengan sedikit berteriak si orang ini bilang, "Astagfirullah, perempuan yang tadi duduk di situ kok nggak ada," kata dia. Nah, ucapan tersebutlah yang membuat si Risa serta teman-temannya sadar nih. Iya, dia ngilang dia. Padahal nggak ada satu orang pun dari mereka yang melihat kapan nih si perempuan ini pergi. Nggak doang, entah mungkin saking enaknya makan apa kayak gimana, tau-tau hilang aja gitu. Akhirnya di tengah rasa terkejut itu mereka pun bilang, udah. Mungkin kita yang terlalu fokus makan sampai nggak sadar kapan dia pergi. Kita nengok semua kan? Nengok, kata kawan-kawannya. Berarti dia bukan hantu. Dah tenang. Berdoa aja lah semua. Semoga semua aman-aman aja. Kata salah satu yang menenangkan kan Wak. Dah tuh, singkat cerita memasuki minggu kedua tinggal di asrama itu, gangguannya ternyata makin parah Wak. Dimana pada saat itu menjelang sore tiba-tiba Risa ini kebelet pipis. Dia berjalanlah menuju ke kamar mandi umum. Sesampainya di sana dia bertemu dengan teman dari asrama B. Namanya Indah. Si Risa kan asrama A. Ketemu sama si Indah asrama B. Melihat keberadaan si Indah dengan ramah Risa pun nyapa. Indah, mau kamar mandi juga kau? Iya nih, aku lagi ngantri, kata si Indah kan. Tadi ada kakak senior masuk ke dalam kamar mandi nih, tapi nggak keluar-keluar katanya. Oh ya udahlah, yuk kita tunggu aja kakak itu keluar, kata si Risa kan. Nah, ditunggu kakak senior yang masuk dalam kamar mandi ini nggak keluar-keluar Wah. Akhirnya gegara takut kenapa-napa, Risa pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar mandi itu. Halo kak, masih lama kah? Hening Wak, nggak ada jawaban dari dalam. Risa ngomong lagi. Halo, ada orang ini di dalam katanya. Masih tetap hening, nggak ada jawaban kan? Kayaknya kosong lah Wak, kata Indah. Kayaknya kosong lah kamar mandi ini Wak. Kok yakin tadi betulan ada kakak senior kita masuk? Kenapa si Risa balik badan nanya sama si Indah ini Wak? Bukannya menjawab pertanyaan Risa, Indah nih tampak malah terpaku menatap ke arah atas. Kayak gitu dia. Dan FYI kamar mandi umum di asrama mereka ini nggak ada atapnya waktu itu Wak. Jadi bagian atasnya tuh agak bolong gitu. Kebayang lain kan? Nggak ada plafon gitu Nah pada saat itu dengan gemeteran Indah nih terus menatap ke arah tembok. Apa itu? Tembok ke atas kamar mandi itu. Nah karena penasaran Risa ikut-ikutan menatap ke arah yang sama lah kan, macam si Indah kan Wak. Dan tepat ketika Risa melihat ke atas sana, seketika jantung aku hampir copot Wak. Karena disitulah Risa melihat dengan jelas ada sosok perempuan yang lagi merayap gitu di tembok macam cicak dia. Rambut perempuan tuh panjang kan ke bawah, belumpur tapi basah. Lalu secara perlahan-lahan sosok tersebut memutar kepalanya macam owl gitu 180 derajat menatap si Risa sama si Indah yang ada di bawah tuh. Ini Indah nge-freeze nih, Risa juga nge-freeze lah. Ketika mereka saling tatap-tatapan, tampaklah bahwa wajah sosok tersebut hancur dan salah satu matanya mau keluar. Aduh ya Allah, terbayang sama aku. Dan yang membuat mereka berdua semakin gemetaran adalah sosok ini tiba-tiba merangkak dia, turun mendekati mereka. Ini nggak Risa aja yang nengok. Risa udahlah dia IndiHome kan Wak. Si Indah juga nengok. Malah si Indah duluan yang tengok ya kan. Melihat sosok tadi tuh turun, Indah makin menjerit ketakutan. Ya Tuhan, jangan ganggu aku kata. Pingsan langsung si Indah ya. Nengok Indah pingsan, Risa nggak bisa apa-apa. Dia hanya tetap berdiri di tempat dia berdiri itu sambil memejamkan mata dan terus berdoa Wak. Lalu tiba-tiba saja tepat di samping telinganya Risa dengan suara lirih dan serak sosok itu bilang,
Kamu bisa lihat aku kan? Ya Allah, wow, di situ langsung dingin badan aku, Nat. Tapi dia belum berani buka mata nih, Wak. Cuman si Risa ngomong di situ, aku memang bisa melihat kamu, tapi tolong jangan ganggu aku. Aku datang ke sini karena aku mau belajar, aku mau menuntut ilmu, kata Risa kan. Dan selang beberapa lama kemudian, hawa dingin yang ada di badannya Risa itu seketika perlahan-lahan berkurang. Berkurang. Udah aman nih, udah aman, udah hilang dia nih. Udah aman nih. Dan pada saat Risa merasa kalau suasananya sudah mulai aman, Wak, dia pun memberanikan diri lah buka matanya balik kan. Tapi sayangnya apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu ternyata berbeda dengan apa yang dia perkirakan, Wak. Tadi kan Risa mengira kalau situasinya udah aman nih kan, udah nggak apa-apa lagi lah kan. Padahal tepat ketika dia buka matanya itu, Wak, dia tengoklah ke samping. Waktu dia nengok ini, Wak, tepat disitulah Risa melihat sosok perempuan yang merangkak di tembok tadi sedang berdiri melayang di samping dia. Tapi di momen itu penampilan sosok ini udah berubah, Wak. Tadi sebelah sini aku tunjuk ya. Udah berubah. Sosok merangkak tadi sudah tidak menampilkan wajahnya yang hancur. Malah kini dia lebih terlihat seperti mahasiswi kesehatan yang sedang memakai pakaian terusan khas seragam perawat. Dia berdiri situ melayang tanpa kaki. Dan betul, Wak, dia adalah sosok yang dilihat sama Risa beberapa waktu yang lalu di asramanya, yang waktu dia muncul tepat di samping kakak seniornya lagi ngejelasin apa tuh asrama tuh. Itulah dia sosoknya. Tapi waktu ditengok Risa yang kedua kali ini, Wak, sosok tuh nampaknya sedih kali Nadia. Dan ini aku agak merinding juga. Lalu dengan lirih si sosok ini berkata apa? Cita-citaku juga sama sepertimu. Aku juga hanya ingin belajar, kata dia. Dan setelah mengatakan hal tersebut, sosok itu pun seketika balik badan dan tiba-tiba menghilang. Merinding aku. Setelah sosok tadi menghilang, dengan panik Risa pun langsung menghampiri Indah yang masih pingsan tadi ya kan. Gak lama kemudian beberapa senior datang itu ke kamar mandi. Mungkin karena dengar suara mereka teriak apa kayak gimana ya kan. Dan langsung menghampiri mereka berdua. Dengan cemas kakak senior ini pun langsung nanya, kenapa Indah? Astagfirullah, kata mereka kan. Gak tahu kan, gak tahu Indah pingsan, kata Risa gitu. Awalnya kenapa kok bisa sampai pingsan kayak gini dia? Tadi kami mau ke Kak, mau pipis. Tapi tadi Indah bilang ada kakak senior yang barusan masuk ke kamar mandi. Kami tunggu-tunggu dia nggak keluar-keluar.